Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk materi bab pertama, sifat koligatif larutan, materi kimia kelas 12 semester dasar. Adapun pada video ini adalah untuk membahas materi pada pertemuan ketiga. Di dalam pertemuan ketiga ini ada dua indikator pembelajaran yang secara spesifik akan kita pelajari. Yaitu pertama, menjelaskan konsep terjadinya fenomena sifat koligatif larutan yang mencakup tekanan uap dan tekanan osmotik berdasarkan hukum Raoult dan hukum Van Hoff. Nah, untuk tekanan uap yang mengemukakan fenomenanya tersebut adalah Van Raoult, maka nanti dikenal dengan hukum Raoult. Sedangkan kalau tekanan osmotik dikemukakan oleh Van Hoff, maka nanti dikenal sebagai hukum Van Hoff. Setelah kita mempelajari fenomena sifat koligatif larutan tersebut, maka kita akan memperoleh turunan rumusnya. Nah, rumus tersebut nanti akan kita aplikasikan untuk menghitung besar penurunan tekanan uap larutan, dan tekanan osmotik larutan, baik non-elektrolit maupun yang elektrolit. Nah, secara garis besar sudah ditentukan materi intinya adalah ada dua. Pertama, membahas tekanan uap, baik itu penurunannya dengan tekanan uapnya. Yang kedua adalah tekanan osmotik berdasarkan kenaikannya dan juga tekanan osmotik larutannya. Nah, saya akan mulai dengan beberapa hal di kehidupan sehari-hari kita. Tahukah Anda tentang danau di padang gurun Israel, perbatasan Israel dan Palestina, yang biasanya disebut dengan Laut Mati? Nah, dari gambaran kita bisa lihat bagaimana kondisi alamiah dari Laut Mati yang ada. Atau untuk bagi pasien-pasien. Nah, pernahkah kalian mencermati bagaimana proses yang terjadi dalam cairan infus yang mengalir ke dalam tubuh pasien? Nah, dari dua fenomena ini menjadi pertanyaan bagi kita adalah, pertama, kenapa di Laut Mati air di laut tersebut tidak pernah kering walaupun berada di daerah yang cuacanya ekstrim, di mana Israel dan Palestina dikenal dengan banyaknya padang gurun dengan suhu yang sangat tinggi. Yang pertanyaan kedua, kenapa larutan infus dapat masuk dalam tubuh, tetapi cairan tubuh tidak dapat keluar? Nah, dua pertanyaan ini bisa kita bahas setelah kita mempelajari materi sifat koligatif larutan pada video pembelajaran ini. Laut Mati dikenal dengan kepekatan zat garam yang sangat tinggi. Jadi, zat garam di dalam Laut Mati itu cukup tinggi, sehingga walaupun cuacanya yang sangat ekstrim, air dalam danau tersebut sulit untuk mengalami kekeringan. Jadi, laut tersebut tetap ada kandungan airnya dan tidak pernah kering. Berikutnya, kalau untuk cairan infus sendiri diproduksi di bidang kedokteran dengan ketelitian tinggi. Jadi bukan sembarangan untuk membuat cairan infus. Nah, hal ini dilakukan agar apa? Agar perpindahan cairan di dalam tubuh sel dapat berjalan dengan konstan, tidak lebih cepat yang mana, tapi berjalan dengan konstan dan aman bagi sel tubuh. Nah, kedua fenomena itu dapat dijelaskan dari penerapan sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap larutan dan tekanan osmotik larutan jika suatu pelarut telah dicampurkan dengan sejumlah zat pelarut. Nah, saya ingatin kembali materi sifat koligatif larutan di pertemuan kedua. Sifat koligatif larutan didefinisikan sebagai sifat fisik suatu larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut. Nah, berkaitan dengan jumlah partikel itu artinya membicarakan jumlah mol total zat larut yang kaitannya ada di konsentrasi zat. Nah, sifat koligatif yang kita bahas adalah untuk zat-zat non-elektrolit atau elektrolit yang bersifat non-volatil. Artinya, yang kita bahas itu zat larutnya yang tidak mudah menguap. Sifat koligatif sendiri ada 4, titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik. Di pertemuan kedua, titik didih dan titik beku sudah kita bahas. Nah, di pertemuan video ini ketiga, kita akan membahas tentang tekanan uap dan tekanan osmotik.
Kita mulai dengan tekanan uap. Nah, apa definisi sebenarnya dari tekanan uap? Nah, tekanan uap sendiri didefinisikan terjadi pada kondisi jenuh. Istilah jenuh artinya apa? Dia bisa terjadi kalau sudah dalam konsentrasi tinggi. Nah, maka nanti disebut tekanan uap jenuh. Adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap zat pelarut yang telah jenuh terhadap permukaan fase cairnya di dalam suatu wadah tertutup. Nah, untuk ilustrasinya, coba perhatikan di gambar pertama. Misalnya, saya memiliki air murni Aquades yang dimasukkan dalam gelas, kemudian ditutup. Nah, coba lihat, kalau misalnya air murni tersebut akan menguap. Nah, kita tahu setiap zat cair memiliki kemampuan untuk menguap, termasuk air ya. Air akan menguap pada suhu tertentu, dia akan menguap. Karena dia dalam wadah yang tertutup, maka uapnya tidak akan terlepas ke lingkungan, tetap ada di dalam gelas. Nah, akibat dia berada di dalam gelas, maka uap tersebut akan penuh. Nah, istilah penuh ini nanti disebut dengan jenuh. Ya. Nah, akibat dia sudah jenuh, membuat uap tersebut akhirnya apa? Mengembun kembali untuk menjadi zat cair yang menetes ke dalam cairannya. Nah, ketika proses pengembunan tersebut, uap-uapnya memberikan tekanan terhadap permukaan fase cairnya. Memberikan tekanan terhadap permukaan zat cairnya. Nah, tekanan itulah disebut sebagai tekanan uap. Nah, pada suhu kamar, tekanan uap air diukur dan didapatkan nilainya dari 760 mmHg, milimeter raksa ya. Nah, nanti itu disimbolkan dengan P0, P awal. Nah, sekarang kita bandingkan. Jika kalau air tersebut dengan jumlah yang sama ditambahkan dengan 3 mol gula. Gula dikenal sebagai zat larut. Apa yang terjadi dalam campuran tersebut? Gula akan tarik-menarik dengan si air. Sehingga air semakin sulit untuk bergerak. Nah, akibatnya apa? Molekul air yang menguap semakin sedikit. Molekul air yang menguap akan semakin sedikit. Nah, akibat semakin sedikit, untuk mencapai jenuh dia makin lama. Nah, ketika dia menjadi jenuh makin lama, berarti tekanan uap yang dihasilkan itu semakin kecil, semakin sedikit. Nah, kita lihat pernyataannya. Akibat adanya zat larut dalam air, molekul air mengadakan interaksi kimia, ikatan antar molekul dengan zat larut. Oleh karena itu, molekul air semakin sulit untuk melepaskan diri dari wujud cair menjadi wujud gas. Untuk menguap dia makin sulit. Nah, terukur ternyata kalau gula yang dimasukin 3 mol, tekanan uapnya menjadi 507 mmHg. Awalnya 760, sekarang 507. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tekanan uap air menjadi turun akibat adanya zat larut. Akibat adanya gula tadi, tekanan uap airnya jadi turun. Nah, bagaimana kita menghitung besar penurunan tekanan uapnya? Dapat dirumuskan dengan simbol delta P. Delta menyatakan selisih. Selisih dari mana? Selisih dari tekanan awal dikurang dengan tekanan akhir. Atau P0 dikurang P larutan. Setelah dihitung, 760 mmHg dikurang 507 mmHg, hasilnya adalah 253 mmHg. Jadi dapat kita simpulkan, akibat adanya padatan gula sebanyak 3 mol di dalam air, maka tekanan uapnya akan mengalami penurunan sebesar 253 mmHg. Nah, oleh karena itu, tekanan uap, judul subbabnya menjadi penurunan tekanan uap. Nah, kita lanjutkan dari pernyataan ahli kimia yang bernama Francois and Van Roel meneliti dan membuktikan. Nah, dia membuktikan apa? Kita coba melihat di ilustrasi gambar. Ketika air murni, tekanan uapnya ada 760 mmHg. Ketika ditambahkan dengan gula 3 mol, yang membuat air gula tersebut menjadi pekat. Gaya tarik antara air dengan gula semakin terjadi ya. Maka airnya makin susah menguap, sehingga
dia memberi tekanan pun jadi sedikit, jadi 503 mmHg. Nah, si Van Roel ini meneliti bagaimana kalau gula yang dimasukin itu tidak hanya 3 mol, jadi 6 mol misalnya. Apa yang akan terjadi? Nah, secara hipotesis yang dilakukan oleh Roel, disimpulkan kalau semakin banyak gula, larutannya semakin kental, semakin pekat. Gaya tarik dengan air makin kuat. Akibatnya, air itu semakin sulit bergerak dan melepaskan diri. Artinya, yang menguap sedikit. Kalau yang menguap sedikit, maka yang menekan, memberi tekanan atau tekanan uapnya juga jadi rendah. Sehingga penurunan tekanan uapnya nanti semakin besar. Gap penurunan tekanannya makin besar. Yang awalnya 760 sekarang makin turun kan? Maka selisihnya makin besar. Nah, pengamatan berikutnya juga dilakukan oleh Roel. Bagaimana jika zat yang dipakai bukan gula, tapi misalnya garam? Nah, kita ingat garam itu dengan gula berbeda. Gula dikenal dengan zat non-elektrolit, sedangkan garam adalah zat elektrolit. Ya. Nah, kalau dia zat elektrolit, maka garam bisa terpecah menjadi kation dan anion. Contoh, NaCl akan terpecah menjadi Na plus tambah Cl-. Artinya kalau misalnya saya masukkan 3 mol garam, yang terjadi adalah akan terbentuk 3 mol kation dan juga 3 mol anion. Nah, artinya interaksi antar air dengan zat kation dan anion tersebut semakin besar. Sulit untuk air melepaskan diri menjadi gas. Sehingga yang menguap sedikit dan tekanan uap jenuh yang terjadi juga makin rendah. Artinya, penurunan tekanan uapnya akan semakin besar. Nah, berdasarkan hasil ilustrasi tersebut, maka Van Roel mencoba merumuskan suatu persamaan. Dia menyatakan kalau gapnya atau selisih tekanan uapnya itu bergantung pada jumlah mol total zat terlarut di dalam larutan. Semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan, maka delta P-nya akan semakin besar. Nah, jumlah mol total ingat ada faktor Van Hoff. Maka dia menentukan kalau delta P itu sebanding dengan jumlah mol zat dikali faktor Van Hoff. Nah, kalau jumlah mol zat dalam suatu larutan, maka dikenal dengan namanya konsentrasi zat dikali I. I sebagai simbol faktor Van Hoff. Berikutnya, konsentrasi zat apa yang dipakai? Nah, setelah berdasarkan penelitiannya, Roel menyimpulkan fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang paling akurat untuk menghitung perubahan tekanan gas. Karena kita membicarakan adalah uap, gas. Maka dia bilang delta P sebanding dengan XT dikali P0. XT adalah fraksi mol terlarut yang dicari dari NT mol terlarut per mol terlarut dikali mol pelarut. Nah, ingat, ketika ada faktor Van Hoff muncul untuk zat terlarut. Maka nanti rumusnya menjadi mol terlarut dikali I bagi mol terlarut dikali I ditambah mol pelarut. Nah, karena ini baru sebanding, maka Roel ini menentukan bagaimana agar sama dengan. Nah, hasil perhitungannya dia merumuskan kalau delta P itu bisa sama dengan fraksi mol dikali I jika dikalikan dengan tekanan uap pelarutnya atau tekanan uap mula-mula. Nah, itulah rumus yang diberikan oleh Roel untuk menghitung penurunan tekanan uap suatu larutan. Nah, itu topik tentang penurunan tekanan uap disertai dengan 2 buah contoh soal. Nah, contoh pertama menentukan penurunan tekanan uap sekaligus tekanan uap jenuh larutannya. Yang contoh kedua itu adalah menghitung massa zat terlarut dalam suatu larutan jika diketahui tekanan uap larutannya berapa. Oke. Nah, silakan dicoba di buku latihan kalian untuk memantapkan penerapan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya akan saya lanjutkan tentang kenaikan tekanan osmotik.
Nah, masih berbicara tentang tekanan, tapi sekarang kita berbicara pada proses osmotik. Nah, apa itu definisi sesungguhnya dari tekanan osmotik? Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang diberikan kepada larutan untuk menghentikan proses perpindahan atau osmosis dari larutan encer yang konsentrasinya rendah ke larutan yang lebih pekat. Artinya konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Tentu saja di biologi kalian sudah mempelajari ada istilah difusi dan osmosis. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari yang osmosis, ya. Nah, kita lihat bagaimana interaksi yang terjadi dalam ilustrasi gambar pada tabung U yang ada di slide ini. Di paling kiri kita lihat ada tabung U yang disekat dengan membran semi permeabel di tengahnya, ya. Nah, sebelah kiri dimasukin air murni yang isinya hanya air, yang artinya dia encer. Sedangkan di larutan kanan itu sudah dimasukkan dengan larutan gula, artinya air yang ditambah gula dan memiliki kepekatan tertentu. Ditambahkan 3 mol gula, ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan tabung U tersebut. Ketika gula ditambahkan ke dalam air, maka kedua zat itu akan saling berinteraksi, saling tarik-menarik antara gula dengan air. Sehingga molekul air yang di sebelah kanan itu akan sulit untuk bergerak. Sedangkan yang di larutan encer, air murni, maka molekul airnya akan bergerak secara bebas. Apa yang terjadi? Kita ingat membran semi permeabel adalah membran yang pori-porinya cukup kecil dan hanya bisa dilewati oleh zat-zat dengan molekul yang kecil, ya. Dalam hal ini adalah molekul air. Molekul air dari larutan yang encer akan cepat berpindah ke larutan yang pekat. Nah, proses itulah terjadi proses osmosis. Kita lihat di pembesaran gambarnya, di mana air dari yang encer akan bergerak lebih cepat ke larutan pekat. Sedangkan air yang di larutan pekat bergeraknya lebih lambat ke larutan yang encer. Kenapa bisa demikian? Karena molekul air yang pekat itu terikat dengan molekul gula yang ditambahkan. Apa yang terjadi jika ini dibiarkan berlama-lama? Yang terjadi adalah jumlah larutan yang encer akan berkurang. Nah, kita beralih ke tabung U yang kedua, ya. Larutan yang encer, air murni, akan berkurang jumlahnya, sedangkan larutan yang pekat akan mengalami peningkatan. Nah, dari situlah terjadi ketidakseimbangan. Ya, terjadi tidak kesetimbangan. Nah, proses ini akan mengalir terus. Air yang encer akan berpindah ke pekat. Proses osmosis berlangsung terus. Sampai kapan? Sampai kalau konsentrasi keduanya, kanan dan kiri, sudah sama. Sehingga kecepatan air berpindah nih sama. Dua buah molekul air kiri yang encer berpindah ke pekat. Dua yang pekat juga akan berpindah ke kiri, ke encer. Nah, proses ini dalam bidang kedokteran, khususnya untuk larutan infus, ini harus dicegah. Nah, agar proses osmosisnya tidak terjadi secara terus-menerus. Nah, untuk mencegahnya gimana? Nah, dilakukanlah proses memberi tekanan. Nah, tekanannya itu seperti tekanan udara kepada larutan yang lebih pekat, ya. Ditutup, kemudian didorong. Oke. Ketika didorong, apa yang terjadi? Molekul air yang tadi, yang sudah terlanjur berpindah, akan kembali ke posisi semula. Sehingga apa? Kondisinya akan kembali stabil seperti semula. Dan di kondisi ini, ketika sudah diberikan tekanan, maka kecepatan air untuk berpindah dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu sama. Mencapai kesetimbangan dengan bantuan tekanan yang diberikan. Nah, tekanan itulah disebut tekanan osmotik. Nah, tekanan ini diberikan untuk menghentikan proses osmosis yang terjadi melalui membran semi permeabel. Kita lihat penjelasan yang dijelaskan. Akibat adanya zat larut di dalam larutan pekat, maka molekul air mengadakan interaksi kimia dengan zat larut.
Oleh karena itu, molekul air pada larutan yang lebih pekat sulit bergerak dan berpindah untuk melewati membran semi-permeabel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perpindahan molekul air dari lautan encer ke pekat melalui membran semi-permeabel yang dikenal dengan proses osmosis. Perpindahan ini akan terus-menerus terjadi sampai tercapainya konsentrasi yang sama, sehingga kecepatan perpindahannya juga sama. Perpindahan zat dari encer ke pekat akan lebih cepat dibandingkan perpindahan dari pekat ke encer. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan ketinggian larutan yang harus dihentikan atau dikontrol dengan baik hingga memberikan tekanan udara merupakan tekanan osmotik. Nah, ada ahli kimia yaitu Jacobus Hendrikus van Hoff meneliti dan membuktikan apa yang terjadi. Jika kita langsung lihat ke ilustrasi gambar ya. Kita lihat jika gula yang dimasukin itu 3 mol. Nah, karena dia berpindah, kita harus memberikan tekanan. Nah, tekanan osmotiknya saya tuliskan 2 atm. Misalnya, dia memberikan 2 atm sehingga kondisinya akan stabil seperti semula dan mencapai kesetimbangan. Perpindahan airnya sama cepat. Nah, Van Hoff ini mempelajari bagaimana kalau gula yang dimasukin itu adalah 6 mol. 2 kali lipat dari semula. Yang terjadi adalah larutan yang gula akan semakin pekat. Air semakin sulit bergerak. Malah yang encer makin mudah bergerak dan makin cepat berpindah ke sebelah yang pekat. Yang terjadi apa? Ketinggian larutannya akan semakin jauh. Sehingga tekanan yang harus kita berikan untuk mengembalikan kondisi semula pasti tentunya akan jauh lebih tinggi. Nah, artinya jika yang tadi 3 mol gula 2 atm, maka kalau dia 6 mol gula pasti di atas 2 atm. Nah, bagaimana kalau digunakan bukan gula, tapi yang digunakan adalah garam? Kita ingat gula itu adalah non-elektrolit, sedangkan garam adalah elektrolit. Ketika elektrolit, garam akan terpecah, NaCl akan terpecah menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Nah, kedua kation anion tersebut akan saling tarik-menarik dengan molekul air, yang artinya sama, molekul air akan sulit bergerak dan berpindah, membuat larutan encer semakin cepat berpindah dari kiri ke kanan. Terjadilah proses osmosis terus-menerus, sehingga perbedaan ketinggian larutannya akan semakin besar. Tekanan yang kita berikan juga akan semakin besar. Nah, artinya dari sini Van Hoff mengatakan kalau tekanan osmotik itu sebanding dengan jumlah banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan yang pekat. Nah, semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan, maka tekanan osmotik yang kita berikan untuk mengembalikan ke semula itu semakin besar. Nah, dia mengatakan tekanan osmotik sebanding dengan jumlah mol total zat terlarut dalam larutan. Nah, jumlah mol total tersebut dihitung dari jumlah mol zat dikali faktor Van Hoff. Ingat, faktor Van Hoff disimbolkan dengan I, dan jika kita berkaitan dengan jumlah mol zat dalam larutan, maka kita membicarakan konsentrasi. Nah, konsentrasi apa yang digunakan untuk tekanan osmotik? Nah, si Van Hoff ini menentukan kalau tekanan osmotik yang berbicara tentang tekanan larutan, bukan tekanan gas, itu lebih akurat menggunakan satuan konsentrasi molaritas. Nah, maka dibilang tekanan osmotik dapat dihitung sebanding dengan molaritas dikali faktor Van Hoff. Nah, untuk sama dengan apa yang harus dilakukan, maka harus dikalikan dengan faktor pengali. Nah, faktor pengalinya dari mana? Ternyata menurut Van Hoff, proses osmosis ini juga tergantung pada suhu yang terjadi. Suhu yang rendah dengan suhu tinggi akan mempengaruhi perpindahan zat atau proses osmosis. Sehingga dia bilang tekanan osmotik itu sebanding dengan molaritas yang dikali R, dikali T, dikali I. R menyatakan tetapan untuk larutan ideal, sedangkan kalau T itu menyatakan suhu dalam Kelvin. Kita ingat molaritas bisa dihitung dari mol terlarut per volume larutan, yang dikali R, dikali T, dengan dikali I. Ini dia rumus tekanan osmotik yang ditemukan oleh Van Hoff untuk menghitung bagaimana pengaruh zat terlarut terhadap proses osmosis. Nah, demikian ada 2 contoh soal berkaitan dengan tekanan osmotik. Contoh pertama membicarakan tentang
bagaimana menghitung besar tekanan osmotik larutan yang dihasilkan jika ditambahkan padatan CaCl2 dalam 3 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Pada contoh kedua, diberikan suatu protein yang artinya molekulnya non-elektrolit ya. Diukur tekanan osmotiknya sebesar 0,012 atm. Nah, dengan data yang diberikan dan suhu yang diberikan, disuruh tentukan berapakah massa molekul protein tersebut. Nah, silakan kalian buka buku latihan kalian untuk mencoba mengerjakan dan menerapkan rumus yang sudah ditemukan oleh si Van Roel tentang tekanan osmotik ini. Nah, sampailah di materi kesimpulan pertemuan ketiga ini. Nah, kita sudah mempelajari sifat koligatif larutan, yang dimana definisinya adalah sifat fisik suatu larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, namun hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, atau jumlah mol total, atau secara umum disebut konsentrasi. Nah, sifat koligatif larutan ada 4, kita ingat ada titik didih, titik beku, tekanan uap, dan dengan tekanan osmotik. Nah, di pertemuan kedua kita sudah bahas titik didih, titik beku, dan di pertemuan kali ini kita membahas tekanan uap dan tekanan osmotik. Kita lihat tekanan uap dulu. Tekanan uap akibat adanya zat terlarut dalam sejumlah pelarut akan menyebabkan pelarut tersebut sulit untuk melepaskan diri menjadi uap atau gas, sehingga tekanan uapnya akan mengalami penurunan. Jadi judul subbabnya jadi penurunan tekanan uap. Bagaimana rumus-rumus untuk menentukan penurunan tekanan uap? Itu dirangkum dari dua. Ada delta P sama dengan P0 dikurang P larutan, atau delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol XT dikali I. Nah, kita ingat, XT yang kita hitung adalah mol terlarut dikali I per mol terlarut kali I ditambah mol pelarut. Dan kita ingat lagi, I itu bisa ditentukan dari 1 tambah N-1 dikali alfa. Sekarang kita ke tekanan osmotik. Nah, adanya zat terlarut dalam sejumlah pelarut akan menyebabkan pelarut tersebut semakin mudah mengalami proses osmosis. Dari yang encer berpindah ke pekat, semakin cepat. Sehingga perpindahan itu membuat perbedaan ketinggian larutan yang semakin besar. Artinya tekanan yang kita berikan untuk mengembalikan semua proses kembali ke semula itu semakin besar. Nah, bagaimana rumus untuk menentukan tekanan osmotik? Kita bisa tentukan dari molaritas dikali R dikali T dikali I. Di mana molaritas bisa dihitung dari mol terlarut per volume larutan. I bisa dihitung dari 1 tambah N-1 kali alfa. Sedangkan R merupakan tetapan larutan ideal 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan T besar menyatakan suhu yang harus dikonversi ke dalam satuan Kelvin. Nah, itu materi pertemuan ketiga tentang tekanan uap dan juga tekanan osmotik yang sudah kita bahas. Semoga pembelajaran kita hari ini tentang video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk mengerti dan memahami materi yang diberikan. Silakan coba latihan soal yang ada di buku latihan kalian dan terus berkarya, terus belajar dan semangat untuk mencapai hasil yang sukses. Terima kasih. Sekian dan Tuhan memberkati.